Malam itu, saat gelap menyelimuti desa, terdengar suara rintihan dari arah sumur tua. Siapapun yang mendekat tak pernah kembali dengan cerita yang lengkap, hanya ketakutan dan tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Halo sobat cerita warga desa. Sebelum kita mulai cerita malam ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Kisah ini berjudul Penghuni Sumur Tua dan dijamin akan menguras emosi kalian. Desa Karangbungu adalah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah luas dan hutan lebat. Di sudut desa berdiri sebuah sumur tua yang kini tak lagi digunakan. Sumur itu dulunya menjadi sumber air utama bagi warga desa, tetapi kini hanya menjadi tempat yang dikelilingi misteri. Konon, suara-suara aneh sering terdengar dari dalamnya, terutama pada malam-malam tertentu. Warga percaya sumur itu telah dihuni oleh makhluk tak kasat mata yang menyimpan dendam dan kesedihan. Di suatu malam yang gelap tanpa rembulan, angin dingin bertiup menusuk tulang. Suara jangkrik yang biasanya ramai seolah lenyap ditelan keheningan. Rumah-rumah di desa Karangbungu tampak redup dengan lampu-lampu minyak yang berkelap-kelip. Hanya satu rumah yang terlihat terang, rumah Ardi, pemuda desa yang dikenal pemberani namun sering dianggap terlalu keras kepala. Aku tak peduli dengan cerita-cerita itu, kata Ardi. Suaranya penuh ketegasan saat berbicara dengan temannya, Bima. Tapi di sumur itu bukan tempat main-main. Orang-orang bilang yang mendekat ke sana pasti akan menyesal. Balas Bima, wajahnya tegang. Ardi hanya tertawa kecil. Ah, kamu terlalu percaya takhayul. Aku akan membuktikan kalau semua itu hanya cerita kosong, jawabnya sambil merapikan jaketnya. Malam itu, Ardi memutuskan untuk pergi ke sumur tua sendirian dengan hanya membawa sebuah senter kecil. Langkahnya mantap, meski angin malam semakin dingin dan mencekam. Perjalanan menuju sumur tua terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan setapak yang biasanya dilewati oleh warga di siang hari kini tampak begitu gelap dan sunyi. Pohon-pohon di kanan kiri jalan seperti menjulur, menciptakan bayangan yang menyerupai sosok-sosok misterius. Setiap kali Ardi melangkah, dedaunan kering yang diinjaknya menimbulkan suara gemeretak, seolah memecah keheningan malam itu. Ketika sampai di ujung jalan, Ardi berdiri diam di depan sumur tua itu. Sumur itu tampak besar dan kokoh meski sebagian batunya sudah mulai retak. Di sekelilingnya, rumput liar tumbuh subur, membuat suasananya semakin menyeramkan. Apa yang menakutkan dari tempat ini? Gumam Ardi pada dirinya sendiri. Dia mencoba menenangkan hatinya, meski ada sedikit rasa takut yang mulai merayap. Saat itu, dia mendengar suara seperti langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, menyorotkan senter ke arah semak-semak, tapi tidak ada apa-apa. Ah, mungkin hanya hewan, katanya. Meski jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Tapi saat dia mendekati sumur, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat jaketnya berkibar. Ketika Ardi mulai menyorotkan senter ke dalam sumur, dia melihat bayangan air yang tenang, tetapi terasa aneh. Air di dasar sumur itu memantulkan cahaya senter dengan cara yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar. "Tolong aku, tolong." Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat Ardi merinding. "Siapa di sana?" tanya Ardi dengan suara lantang, mencoba menutupi kegugupannya. Namun, suara itu tidak menjawab. Dia berdiri di tepi sumur, mencoba mencari sumber suara itu. Angin dingin kembali bertiup, kali ini lebih kencang, membuat daun-daun di sekelilingnya berjatuhan.
Ardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk tetap tinggal. Saat dia menatap lebih dalam ke sumur, bayangan wajah perempuan tiba-tiba muncul di permukaan air. Mata perempuan itu terlihat penuh dengan kesedihan, tapi juga memancarkan kemarahan yang mendalam. Ardi tertegun, merasa tubuhnya seperti membeku di tempat. Suasana di sekitar sumur menjadi semakin mencekam. Angin yang tadinya hanya berhembus pelan kini berubah menjadi desiran yang mengelilingi sumur itu. Ardi merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi dia tetap mencoba berpikir rasional. Mungkin ini hanya halusinasi, pikirnya. Namun, suara perempuan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Tolong aku di sini." Suaranya terdengar seperti tangisan yang menyayat hati. Ardi merasa ragu apakah dia harus pergi atau tetap tinggal. Dia mencoba menguatkan dirinya dengan berkata, "Siapapun kau, keluar dan tunjukkan dirimu." Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari arah belakangnya. Ardi segera berbalik menyorotkan senter ke arah sumber suara. Tapi tidak ada siapapun di sana, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. "Hantu? Tidak mungkin," bisik Ardi mencoba menyangkal kenyataan yang ada di depannya. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Saat Ardi berusaha menenangkan dirinya, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pohon besar di dekat sumur. Bayangan itu perlahan mendekat hingga akhirnya membentuk sosok perempuan dengan rambut panjang terurai dan gaun putih yang melayang-layang. "Kau mencari aku?" Suara perempuan itu lembut, tapi terdengar seperti bisikan yang menghantui. Mata Ardi membelalak, mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan itu tersenyum kecil, tapi senyumannya terasa dingin dan menyeramkan. "Aku hanya ingin tahu siapa yang ada di dalam sumur ini," jawab Ardi dengan suara bergetar. Tapi perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Ardi dengan mata yang tajam, seolah-olah ingin menelanjangi setiap rahasia dalam dirinya. Perlahan, perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sumur. "Di sana, kau akan menemukan kebenaran," katanya dengan suara yang penuh misteri. Setelah itu, dia menghilang begitu saja, seolah larut dalam kegelapan malam. Ardi berdiri terpaku, tubuhnya terasa kaku, seolah dibekukan oleh tatapan mata perempuan itu. Wajahnya pucat pasi dan darahnya berdesir kencang di telinga. "Apa itu tadi?" gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Angin yang berhembus dari sumur kembali menggulung, membawa serta aroma lembab yang busuk. Suara tangisan itu semakin jelas, makin mendalam, dan terdengar seperti berasal dari dalam sumur itu sendiri. Apakah itu benar-benar dia? Ardi bertanya dalam hati. Perempuan itu dengan gaun putih dan mata yang penuh kesedihan dan kemarahan membuat Ardi merasa seolah-olah dirinya bukan lagi manusia biasa. Apa yang dia hadapi malam ini bukan sekadar legenda, tapi kenyataan yang sangat mengerikan. "Hei, siapa kamu? Apa yang kau inginkan?" Ardi mencoba bersuara, meski nada suaranya lebih terdengar seperti jeritan ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin keras. Ardi melangkah mundur dengan cepat, namun langkahnya terhenti saat dia mendengar suara di belakangnya. Suara langkah kaki yang berat, pelan, namun pasti. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Ardi menoleh dengan cepat di kejauhan. Di balik pohon besar, dia melihat sosok perempuan itu sekali lagi. Berdiri, diam menatapnya. Senyumannya kali ini jauh lebih menyeramkan. Ardi merasa tubuhnya lemas. "Kenapa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" tanyanya, suaranya serak dan berat. "Salahmu, Ardi," suara perempuan itu terdengar lirih namun tajam. "Kau datang ke tempat ini dan sekarang kau harus membayar." Dengan satu gerakan tangan, sosok itu menghilang ke dalam bayangan malam, meninggalkan Ardi dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, antara ketakutan dan kebingungan.
Ardi terdiam, berusaha menenangkan diri sejenak. Tapi setiap detik yang berlalu membuatnya semakin cemas. Bayangan perempuan itu terus menghantui pikirannya. Wajah cantik yang berubah menjadi penuh amarah dan kebencian. Saat itu, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengikat dirinya. Pada tempat itu, seperti takdir yang tak bisa dihindari. Siapa sebenarnya dia? Ardi bertanya dalam hati. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk pergi ke rumah kakek Soleh, seorang warga desa yang selalu menjadi sumber informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan legenda desa. Kakek Soleh dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang sejarah dan cerita rakyat yang ada di desa. Kakek Soleh sedang duduk di depan rumahnya, menyeduh teh hangat ketika Ardi datang menghampirinya. "Apa yang terjadi, Ardi? Kau tampak pucat." "Pak kakek," Ardi mulai dengan suara yang gemetar. "Apa kau tahu tentang sumur tua di ujung desa?" Kakek Soleh menatapnya dalam-dalam, kemudian menghela napas panjang. "Sumur itu bukan sekadar sumur biasa, Nak. Sumur itu sudah lama dihuni oleh arwah seorang perempuan muda bernama Sari. Dulu, dia adalah seorang gadis cantik yang jatuh cinta pada seorang pemuda yang mengkhianatinya. Dia bunuh diri, bukan?" tanya Ardi menahan napas. "Benar. Namun, arwahnya tidak tenang. Setiap orang yang mendekat, arwahnya akan mencoba untuk menggoda dan menghukum. Sari ingin balas dendam. Dia ingin semua orang merasakan sakit yang dia rasakan." Ardi terdiam, mulutnya serasa terkunci. Semua yang dia alami malam itu mulai menemukan penjelasannya. Tetapi itu justru menambah rasa takut yang menggerogoti hatinya. Perasaan takut yang menyelimuti diri Ardi tak bisa lagi disangkal. Mimpi buruk yang datang setiap malamnya, suara tangisan yang tidak pernah berhenti, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Dia harus kembali ke sumur itu dan menyelesaikan semuanya. Ardi duduk di kamarnya, menatap keluar jendela yang gelap. Pikirannya penuh dengan suara-suara yang terus menghantuinya. Apa yang bisa kulakukan untuk menghentikannya? Aku harus tahu kebenaran, katanya kepada dirinya sendiri. Keputusannya sudah bulat. Ia harus kembali ke sumur. Sebelum berangkat, Ardi meminta nasihat dari ibunya, yang sering memberikan petuah bijak. "Nak, sumur itu bukan tempat untuk bermain. Banyak orang yang telah kehilangan nyawa karena penasaran mereka. Jika kau ingin pergi, hati-hati dan berdoalah." Ardi menatap ibunya, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Aku harus melakukannya, Bu. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dengan tekad yang bulat, Ardi mengambil langkah pertama menuju sumur tua. Hanya ada suara langkah kaki dan angin malam yang menderu. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menariknya ke sana. Setelah beberapa saat berjalan, Ardi akhirnya sampai di depan sumur tua. Malam itu, suasana terasa sangat berbeda. Angin yang semula berhembus pelan kini semakin kencang, dan udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi jalan. Ardi mengambil tali panjang yang telah ia persiapkan, mengikatkan ujungnya ke pohon besar di sebelah sumur, lalu mulai menuruni sumur perlahan. Setiap inci yang ia turuni, suara gemericik air yang terdengar sebelumnya kini menjadi lebih jelas. Namun, suara itu bukan hanya suara air, ada sesuatu yang lebih, seakan ada bisikan di dalamnya. Apa yang ada di bawah sana? Ardi bertanya pada dirinya sendiri. Ia melanjutkan turun, meskipun perasaan cemas semakin menyelimutinya. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Dia merasa ada sesuatu yang menjalar di kakinya, sesuatu yang lembab dan dingin. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Ardi menoleh ke bawah. Di dasar sumur, sesuatu mulai muncul. Bayangan hitam yang semakin jelas, seolah tangan yang menjulur dari dalam tanah, mencoba menariknya ke dalam. Saat Ardi hampir mencapai dasar sumur, bayangan perempuan itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya.
Wajahnya tidak lagi terlihat cantik, melainkan penuh dengan kemarahan dan kebencian. "Kenapa kau datang? Kenapa kau tidak pergi?" Perempuan itu berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Ardi mencoba untuk melawan ketakutannya. "Aku hanya ingin tahu siapa kamu. Kenapa kamu mengganggu kami semua?" Perempuan itu tertawa dengan suara serak yang membuat jantung Ardi hampir berhenti. "Kau akan tahu, Ardi. Kau akan tahu semua penderitaanku." Pada saat itu, Ardi merasa tubuhnya ditarik ke bawah. Tangan hitam yang menjulur semakin kuat, dan tubuhnya merasa semakin berat. Ardi berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Suara tangisan perempuan itu semakin keras, menggema di dalam sumur. Itulah cerita malam ini, Sobat Cerita Warga Desa. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.